semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Uang adalah dunia, dan uang adalah kehidupan untuk semua orang. Siapa yang tak mengejarnya? Bahkan semua orang mendambakan untuk memilikinya. Begitulah dialog yang tertuang dalam film Kotigoba 2, dibintangi oleh Kica Sudipa, garapan sutradara KS Raffi Kumar, dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang dua orang pemuda yang diklaim kembar, di mana salah seorang berprofesi sebagai agen real estate yang berperilaku baik, santun, dan jujur. Sedangkan seorang lainnya berperilaku terbalik dan berprofesi sebagai penjarah uang hitam milik para pengusaha kaya. Seorang ACP yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus penjarahan uang yang mengarah kepada salah satu pemuda itu meyakini jika kedua pemuda tersebut adalah orang yang sama. Mungkinkah sang ACP berkata benar atau hanya mengada-ada? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Lorong gelap itu siap diterabas oleh komplotan penjara setelah beberapa ekor anjing penjaga di halaman berhasil mereka lumpuhkan. Terlihat mereka tengah mengikuti arahan seseorang dari alat komunikasi jarak jauh yang terpasang di telinga. Seseorang di seberang mengarahkan setiap langkah mereka dengan sangat hati-hati hingga mereka tiba di suatu ruangan. Salah seorang dari mereka membidikan semacam koin di beberapa sisi yang telah diperkirakan ukurannya pada sebuah brankas. Kemudian menarik garis di masing-masing sisi tersebut, membuatnya menjadi sebuah persegi menggunakan laser. Selanjutnya, mereka menarik persegi itu menggunakan penarik magnet hingga pintu brankas terbuka. 10 tas berisi penuh uang tertata rapi di sana. Kawanan penjara itu telah berhasil memboyong tas-tas berisi uang tersebut ke dalam mobil dan berniat mengkhianati seseorang yang telah mengarahkan mereka dengan cara membawa lari uang tersebut. Namun sayang sekali, niat licik mereka telah terbaca oleh sang gaet. Mobil mereka dihadang, kemudian dihancurkan. Pria jangkung yang dikenal dengan nama Sivam tersebut sedikit memberikan pelajaran terhadap para pengkhianatnya. Sivam menyadari betapa uang memiliki kekuatan penuh atas kendali dalam diri seseorang. Terkadang seseorang tak serta-merta melakukan kesalahan, namun biasanya uanglah yang memaksa seseorang bertindak salah. Sivam sempat meminta anak buahnya berhenti bekerja dengannya, namun mereka berhasil mendapat maaf dari Sivam. Dan bagi Sivam, tak ada minyak wangi terbaik di dunia selain aroma dari uang. Sivam yang tak tamak tetap membagi hasil jarahan meski nyaris kehilangan bagiannya. Sedikit profil tentang Sivam, dengan hasil jarahan yang bernilai fantastis, wajar jika hidupnya tak jauh dari gemerlap dunia malam serta kemewahan. Esok harinya, pemilik uang jarahan Sivam tadi malam nampak murka setelah mengetahui uang-uangnya raib dalam sekejap. Pria itu juga tengah memarahi pegawainya yang lalai dalam bertugas. Sebuah rekaman CCTV menampakkan 5 kawanan pencuri menyusup ke dalam gudangnya, lalu membawa lari uang-uang miliknya. Sementara itu, pengusaha tersebut diam-diam mempekerjakan seorang ACP bernama Kisor, di mana kala itu sang ACP tengah melakukan penyelidikan pribadi tentang pencurian uang si pengusaha. Kekacauan sempat terjadi saat penyelidikan berlangsung. Kisor yang arogan tak segan asal pukul dan menuduh suspek-suspek dugaannya. Namun penyelidikan tak membuahkan hasil. Kisor berdiskusi mengenai raibnya uang sang pengusaha dan menyarankannya untuk menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Namun si pengusaha itu menolak keras sebab uang yang dicuri adalah uang hitam. Mempertimbangkan nama baik si pengusaha dan dirinya, Kisor berniat akan mengusut kasus tersebut secara pribadi. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda bernama Satyam tengah berdoa. Satyam memiliki wajah yang sama dengan Sivam. Sedikit profil tentang Satyam. Dibantu oleh temannya Satis, Satyam menjalankan bisnis agen real estate. Ia sudah memiliki beberapa pelanggan yang mana hari itu para pelanggannya hendak mendatangi acara pembukaan real estate barunya di suatu tempat. Para calon pembeli yang ingin melihat lokasi diperkenankan ikut berkunjung menggunakan bis yang telah disewanya.
Tapi hari itu berbeda, ketika seorang gadis dan saudaranya mendatangi kantor Satyam. Mereka juga berencana hendak melihat lokasi real estate tersebut. Dan dari pertemuan itulah muncul saling ketertarikan antar keduanya. Selanjutnya, acara pembukaan real estate pun berjalan dengan lancar. Siang itu di kantor komisaris polisi Coimbatore, sebuah rekaman video menampilkan Shivam dan kawanannya malam itu sampai di tangan komisaris. Percakapan mereka mengenai hasil jarahan pun terekam dengan jelas. Belum diketahui siapa pengirimnya. Terkait dengan hal tersebut, ACP Kishore dipanggil untuk mengidentifikasi para pelaku. Kishore tak mengenal setidaknya satu di antara mereka. Namun Anand, salah seorang anggota polisi berkata jika ia mengenal bahwa salah satu dari mereka adalah seorang agen real estate yang dikenal sebagai pria baik-baik. Tak masalah siapapun itu bagi Kishore. Yang pasti, ia memiliki misi terselubung ketika sang komisaris memintanya menghandle kasus tersebut. Tanpa menunggu lama, pria dalam video tersebut telah berada dalam sebuah ruangan dengan kondisi mengenaskan. Kedua tangan terikat, wajah dan tubuhnya sudah babak belur akibat dihajar oleh Kishore. ACP Corp itu menginterogasi Satyam yang disangkanya Shivam tanpa belas kasih. Beruntung tak lama kemudian sang komisaris tiba dan menyelamatkan pemuda yang sudah tak berdaya itu dari amukan Kishore. Dua polisi datang memapas Satyam yang sudah tak berdaya. Dari situ barulah diketahui jika pemuda di hadapannya adalah kembaran pemuda yang ada dalam rekaman video. Dari situ terkuak jika sebuah laporan kehilangan yang diajukan Satyam 6 bulan lalu telah diterima oleh police station lain tentang saudara kembarnya Shivam yang tiba-tiba menghilang. Satyam resah saat mengetahui Shivam menghilang sebab saudara kembarnya itu memiliki perangai buruk. Ia takut jika Shivam tak segera ditemukan, maka akan banyak korban berjatuhan. Bukan hanya penipuan, bahkan hooliganisme serta kejahatan tingkat berat lainnya acap kali dilakukan oleh Shivam. Dalam hal ini Satyam merasa paling dirugikan karena seringkali ia mengecap pahitnya tuduhan yang terlempar padanya atas ulah Shivam. Mengetahui jika dirinya telah salah tangkap, Kishore pun meminta maaf kepada Satyam. Sementara itu Satyam menolak diantar pulang menggunakan mobil polisi dengan alasan tidak enak jika dilihat tetangga. Sebab itulah ia memohon kepada sang komisaris untuk bermurah hati menanggung biaya transportasinya karena saat itu ia tak membawa uang sepeser pun. Komisaris yang kasihan melihat kondisi pemuda itu pun memberi lebih uang kepada Satyam. Komisaris kemudian meminta Kishore menangkap Shivam. Pemuda itu berjalan dengan tertatih hingga berhasil menumpang sebuah auto. Namun tak disangka semua itu hanyalah drama belaka. Siapa yang curiga jika Satyam dan Shivam memanglah orang yang sama? Lakon yang dimainkan pemuda itu berhasil membuat semua mata tertipu. Satyam atau Shivamkah sebenarnya pemuda itu? Tak ada yang tahu. Yang pasti para tetangga pun terkecoh dengan kelakuannya. Ketika menjadi Satyam, ia memainkan drama protagonisnya dengan mulus. Namun, ketika menjadi Shivam, karakter Satyam seketika melebur. Kehidupan Satyam yang terbilang sederhana begitu kontras dengan pola hidup Shivam yang serba mewah. Dari sini jelas sudah bagaimana ia menutup kedoknya sebagai agen real estate yang jujur selaku Satyam, di balik pekerjaan gelap bersama gengnya dalam melakukan penjarahan uang berjumlah fantastis dari para pengusaha kaya sebagai Shivam. Dan yang sebenarnya terjadi adalah tak ada Shivam. Hanya ada Satyam yang memiliki dua karakter, di mana salah satunya menjadi Shivam. Suatu hari nampak sebuah kerusuhan baru saja terjadi di depan kantornya. Dari temannya Satish, Satyam diberitahu jika para pelanggannya telah melakukan komplain besar-besaran sebab sertifikat lahan yang mereka beli semuanya palsu. Kejadian nyaris tak terkendali jika saja waktu itu gadis yang ditemuinya tak segera memanggil polisi. Gadis itu bernama Subha. Ia tak membantu dengan cuma-cuma. Tujuannya sama, ia ingin meminta ganti rugi kepada Satyam. Satyam yang saat itu juga terkejut dengan apa yang menimpa bisnisnya, berusaha meyakinkan Subha bahwa ia akan mengembalikan seluruh uangnya dan pembeli lain. Pasalnya Satyam juga tak tahu menau, sebab ia hanya agen, sementara pemiliknya adalah seorang pengusaha real estate.
Tapi siapa sangka jika peristiwa itu justru semakin mendekatkan hubungan Satyam dengan Subha. Suatu hari Satyam dan Satis mendatangi tempat yang mereka yakini dulunya adalah tempat yang sama sebagai tempat di mana mereka bertemu pemilik real estate. Namun semua telah berubah, atau mungkin lebih tepatnya diubah. Bos perusahaan itu pun menyanggah jika ia adalah orang yang sama yang menjanjikan prospek bagi para pelanggan real estate Satyam. Meski pria itu bersikeras menyanggah, tapi Satyam menemukan sebuah kejanggalan di mana dari sekian banyak hal yang diubah, nomor polisi kendaraan bos perusahaan itu sama sekali tak berubah. Merasa kebohongannya nyaris terkuak, pria itu pun meminta anak buahnya menghindarkan Satyam dan Satis darinya. Di lain hari, Kishore menginterogasi Satyam secara pribadi terkait dengan aduan tentang pemilik real estate. Kishore meminta Satyam mencabut laporannya. Sebenarnya Kishore sedikit mengendus kebohongan diri dari Satyam. Namun, ia tak memiliki cukup bukti untuk menguaknya. Meski begitu, Kishore memperingatkan pemuda itu untuk tidak macam-macam sebab beberapa anggota intel polisi telah disebar untuk mengikuti gerak-geriknya. Kemudian Kishore meminta Satyam membelikan sebotol alkohol bermerek. Namun Satyam telah menukar isinya dengan alkohol murah yang cukup memabukkan. Dalam kondisi yang tak stabil itu, Kishore mengajaknya mendatangi sebuah rumah wanita bernama Pramila. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang tak diinginkan nyaris saja menimpa adik perempuan Pramila jika Satyam tak datang tepat waktu. Satyam meninju batang hidung ACP Corp tersebut. Esok harinya dengan cedera di hidung, Kishore tetap bertugas di police stationnya. Di waktu yang sama, police station tengah mengalami penyumbatan saluran pembuangan yang menyebabkan bau tak sedap menyebar ke seluruh ruangan. Sebab itulah mereka memanggil petugas untuk membetulkan kendala yang ada. Terpaksa para polisi memindahkan pekerjaannya di luar kantor. Kemudian tibalah para pekerja yang dipanggil, dan ternyata mereka adalah komplotan Shivam yang menyamar dengan menutup sebagian wajahnya. Tak lama setelah itu, tibalah teknisi saluran sebenarnya. Menyadari 6 orang sebelumnya adalah penipu, segera mereka memeriksa ke dalam dan ternyata hilang sudah mereka entah kemana. Sebuah lorong yang telah digali mengarah ke gudang besi tua di belakang police station yang ternyata menjadi tempat penimbunan uang. Lagi-lagi pencurian besar-besaran telah menimpa seorang pengusaha. Sama halnya seperti yang terjadi tak lama ini, uang itu adalah uang gelap yang tentu saja pemiliknya tak ingin melibatkan polisi dalam mengusut kasus tersebut. Namun lagi-lagi ACP Kishore yang korup tetap terlibat dalam kasus uang gelap. Oleh sebab itu, ia makin gencar ingin menangkap Shivam, pelaku yang ditengarai telah melakukan pencurian sebelumnya. Siang itu tak sengaja Subha mengikuti Satyam yang sedang menjadi Shivam. Ia memberitahukan hal tersebut kepada Satyam yang tak lain adalah orang yang sama yang sedang diintainya. Merasa kedoknya nyaris terbuka, Satyam mengarahkan mobil ke rumahnya dan mulai memainkan drama Shivam Satyam yang tengah bertikai. Satya! Hal itu secara terang-terangan disaksikan oleh masyarakat setempat. Subha yang khawatir terjadi sesuatu dengan kekasihnya menelpon polisi. Kishore senang mendengar hal itu. Ia pun segera datang membawa pasukannya. Setelah mendobrak pintu, mereka menemukan Satyam tengah babak belur. Kondisi ruangan nampak seolah telah terjadi pertikaian di sana. Polisi menelisik seluruh ruangan namun tak menemukan Shivam. Mereka meyakini Shivam telah melarikan diri dengan melompat tembok belakang rumah. Polisi juga memeriksa CCTV yang mana tak luput dari manipulasi Shivam yang sebenarnya Satyam. Namun bagaimanapun, hasil penyelidikan menguap begitu saja. Malam itu Satyam menculik bos real estate, melintangkan tubuh pria parubaya itu di perlintasan kereta api sembari memaksanya untuk menandatangani uang pengembalian kepada para pembeli lahan yang telah dirugikan. Kondisi mendesak itu tentu saja membuat si bos terpaksa menandatangani cek pencairan uang ganti rugi untuk para pembeli lahan. Dengan begitu, esok harinya Satyam memberikan hak mereka di kantor, dan tentu saja mereka senang serta berterima kasih kepada Satyam. Sementara itu, kedua pengusaha yang telah kehilangan banyak uangnya sepakat bersatu untuk membalas dendam kepada Shivam.
Sebenarnya mereka ingin melibatkan ACP, namun ACP yang saat itu tak dapat berkutik sebab terbentur oleh jabatan dan aturan. Ia tak dapat serta-merta meringkus seseorang tanpa bukti valid. Siang itu ketika Satyam dan Subha mendatangi sebuah kuil, tiba-tiba Satyam teringat akan ayahnya. Tersirat raut kesedihan tatkala ia berbicara tentang sang ayah. Subha senantiasa menghiburnya. Namun usai sembahyang di kuil, kala Satyam hendak mengaku siapa dirinya, tiba-tiba kawanan preman menyerangnya. Satya! Melihat mereka juga menyerang Subha, Satyam pun terpaksa membuka kedoknya bahwa ia adalah Shivam. Perkelahian tak terelakkan. Satyam menghajar mereka dengan brutal. Sementara itu Subha yang mengetahui kebenaran jika kekasihnya telah berpura-pura selama ini mendadak kecewa. Usai perkelahian Satyam dengan para preman itu, usai pula hubungannya bersama Subha. Sementara siang itu, bos real estate mengajukan keluhan atau FIR terhadap Shivam. Namun Kishore meminta pria itu mengubah nama menjadi Satyam. Sebab ACP Corp itu mencurigai jika Satyam dan Shivam adalah orang yang sama. Berbekal berkas aduan itu, Satyam pun ditangkap. Kishore turut memanggil Subha sebagai pancingan. Ketika Kishore hendak berbuat yang tidak pantas kepada gadis itu, sontak Satyam membanting meja di hadapannya. Hal tersebut menyita perhatian komisaris. Sang komisaris meminta Kishore melepaskan keduanya sebab pertama, kakak Subha adalah seorang menteri. Dan kedua, Satyam lagi-lagi pandai membuat drama di depan komisaris hingga ia dibebaskan. Tak hanya itu, ternyata komisaris telah menyelidiki sejarah tentang Satyam dan membuktikan jika pemuda itu memang memiliki saudara kembar bernama Shivam yang berperangai buruk. Kishore benar-benar dibuat stres oleh Satyam. Dari waktu ke waktu, Subha makin menjaga jarak dengan Satyam. Akhirnya, Satyam pun membuat sebuah permintaan untuk menceritakan alasan dibalik ia memainkan dua karakter itu. Begini ceritanya. Satyam adalah anak seorang pengusaha kaya mulanya. Sang ayah begitu menyayanginya. Sampai suatu ketika, ia mengetahui jika bisnis sang ayah telah jatuh setelah ditipu oleh partner kerja. Ibunya meninggal dalam keterpurukan itu. Guna menghibur Satyam kecil yang masih berkabung, ayahnya berpesan kepada Satyam untuk selalu bahagia dan tumbuh menjadi lelaki kuat. Untuk itu, Satyam membutuhkan uang. Sang ayah memimpikan putranya hidup dengan layak dan tak sedikit pun merasakan kekurangan. Suatu ketika sedang bermain, Satyam tak sengaja mencelakai temannya. Sontak teman-teman lain menyerangnya. Ayahnya yang saat itu kebetulan lewat hendak melerai mereka, namun seorang remaja mencederai kepala sang ayah dengan pemukul kriket. Sementara anak-anak lain masih menghajar Satyam, sang ayah menciptakan karakter baru bernama Shivam sebagai saudara Satyam. Shivam, buang pisau itu nak. Jika kau membunuh mereka, di mana ayah dan Satyam akan tinggal? Mendengar ucapan ayah Satyam, seolah dengan seseorang di balik tembok, anak-anak itu pun berlarian. Sejak itulah karakter Shivam yang diciptakan ayahnya melekat dalam benak Satyam. Hingga suatu hari, setelah membuat Satyam berjanji untuk tak memanggilnya ayah lagi dengan alasan demi kebaikannya, sang ayah menitipkan Shivam di sebuah panti asuhan. Selang beberapa lama, seseorang hendak menggusur panti tersebut. Namun sang pengasuh panti nekat membunuh calon penggusur tersebut demi menyelamatkan anak-anak panti. Satyam yang mengetahui hal itu menyelamatkan sang pengasuh dengan memanipulasi cerita menggunakan karakter ciptaan sang ayah. Kepada polisi ia mengatakan jika Shivam, saudara kembarnya lah yang melakukan hal tersebut. Pernyataannya didukung kesaksian seorang petugas yang saat itu sempat melihatnya memegang pisau berlumur darah di TKP. Seorang anak yang disangka Shivam. Berkat karakter Shivam, selamatlah masa depan pantinya. Hingga suatu ketika, saat berkunjung ke sebuah kuil, ia tak sengaja melihat orgil yang ternyata adalah ayahnya. Malangnya lagi sang ayah tutup usia ketika sebuah mobil menabraknya. Dari situ ia sadar jika susahnya hidup membuat ayahnya hilang akal. Tak ada uang, membuat kondisi ayahnya sangat memprihatinkan. Sejak saat itu ia bertekad untuk mencari banyak uang seperti pesan mendiang sang ayah.
Kini ia telah memiliki segalanya dan berniat untuk berubah. Mendengar hal itu, Subha pun mendukungnya. Tapi suatu hari kedua pengusaha yang telah dijarahnya berniat membalas dendam lagi kepada Satyam yang masih diyakini sebagai Shivam. Kali ini keduanya mengancam hendak membunuh komplotan pencuri Shivam berikut keluarga mereka. Tapi Satyam tak kehabisan akal. Ia mengancam hendak membakar uang keduanya dan seketika tawanan pun dibebaskan. Beberapa hari kemudian, kedua pengusaha itu kembali membuntuti Satyam yang saat itu menuju Uti bersama Subha. Beruntung Satyam berhasil menghindar dari keduanya setelah aksi pengejaran yang panjang. Namun tiba-tiba laju motornya dihadang oleh Kishore dan anak buahnya. Satyam menyembunyikan Subha lalu menghadapi anak buah Kishore setelah menelpon komisaris dan mengatakan jika Shivam hendak membunuhnya. Tak lama kemudian komisaris tiba. Namun saat itu, Satyam yang di ujung tebing ditembak mati oleh Kishore. Butuh waktu 3 hari proses evakuasi jenazah hingga kremasi. Subha tak hentinya meratapi kepergian sang kekasih. Beberapa hari kemudian, Kishore mendatangi markas di mana Satyam menimbun seluruh hasil uang jarahan. Namun aksi Kishore tertangkap basah oleh komisaris dan anggota polisi lain setelah mendapat pesan dari Satyam untuk membuntuti Kishore. Sang ACP terkejut bahwa ia telah diperangkap oleh Satyam. Bahkan sebenarnya perkelahian di bukit, penembakan di tebing, proses evakuasi jenazah yang sudah diganti oleh jasad orang lain, pemalsuan postmortem, hingga kremasi jenazah waktu itu adalah rencana Satyam yang disetujui Kishore setelah mendapat iming-iming nominal uang berjumlah fantastis. Seperti moto hidup Satyam, itulah kekuatan uang. Karena baginya, hanya dengan uang ia bisa memperdaya dan mengendalikan semuanya. Pada akhirnya, Satyam dan Subha hendak melangsungkan pernikahan mereka. Seluruh uang hasil jarahannya pun disumbangkan ke lembaga sosial. Sekalipun ia sudah berjanji membunuh karakter Shivam dalam dirinya, tapi diam-diam Satyam masih menikmati peran gandanya. Dan film pun selesai.